Hai teman-teman, selamat datang lagi ya. Saya minta maaf suara saya sedikit berbeda karena saya flu. Teman-teman, readingan ini saya buat untuk melihat pesan apa yang akan kita dapat untuk bulan ya, untuk bulan Bakmun. Bakmun itu yaitu kita mengenal secara awam kita mengenal bulan purnama. Jadi tiap bulan itu seperti ada bulan penuh, bulan purnama kita hanya selalu menyebutkan bulan purnama atau bulan penuh. Jadi sebenarnya setiap bulan penuh itu ada masing-masing namanya ya. Jadi untuk bulan Juli nanti tepatnya tanggal 5 itu ada bulan penuh, bulan purnama yang namanya Bakmun. Kalau secara bahasa kitanya itu disebut dengan bulan guntur. Jadi kenapa dibilang dengan bulan guntur? Karena di bulan ini sering terjadi badai ya. Dan kalau di secara Europe sana disebut dengan Bakmun karena bulan jantan bulan rusa jantan ini dimana tanduk rusa jantan itu mulai tumbuh ya. Jadi di sini mengartikan sesuatu yang baik. Jadi tanduk rusa baru tumbuh dan berarti suatu makna yang suatu pertumbuhan yang bagus, masalah keuangan juga ada kemajuan ya. Dan untuk sedikit sharing di bulan Bakmun ini juga pertama kali Neil Armstrong pergi ke bulan ya, jadi ada sejarahnya Bakmun ini. Nah teman-teman, saya akan membacakan dari segi elemen ya. Jadi saya mengkelompokkan menurut elemen masing-masing. Jadi di sini saya akan membacakan seluruh zodiak, tapi saya mengkelompokkannya sesuai dengan elemen. Saya akan memulai dari elemen air dulu ya. Elemen air itu elemen air itu ada Cancer, Pisces, dan Scorpio. Jadi saya akan mengurutkan dari Cancer, Pisces, Scorpio. Kenapa saya memulai dari Cancer dulu? Karena bulan Juli ini Cancer ya, di bulan antara pertengahan bulan Juni sampai Juli itu masih Cancer. Jadi saya akan memulai dari Cancer dulu ya. Beri petunjuk message apa atau pesan apa yang akan Cancer dapatkan. Cancer, Pisces, dan Scorpio. Oke. Heart to heart conversation. Saya mohon maaf ya, agak sedikit narik-narik hidung, pilek, flu. Please beri petunjuk. Oke. Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Ada heart to heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Sorry ya. Jadi di sini ada kalian bisa lihat nggak? Ada heart to heart conversation. Jadi di sini kita melihat message-nya dari percintaan juga ya. Dari percintaan kira-kira message apa yang kita dapat, atau untuk rezeki, untuk keuangan, atau untuk karir, message apa yang kita dapat. Jadi ini message-nya random ya. Heart to heart conversation. Saya akan memulai dari Cancer. Heart to heart conversation. Jadi di sini saya lihat Cancer, mungkin sebagian dari Cancer di luar sana kemarin masih ada sedikit yang mengganjal ya di dalam percintaan kamu. Saya lihat ada sedikit konflik-konflik yang terjadi, seperti
merasa sesuatu yang tidak enak di dalam hubungan. Jadi saya lihat di sini bulan Bakmun ini adalah bulan yang bagus Cancer. Bulan yang bagus. Jadi di sini saya lihat ada Ace of Swords, ada pengambilan keputusan di sini. Jadi menurut saya karena makna dari Bakmun itu adalah sesuatu yang baik, saya lihat di sini agar ada sesuatu pemula yang baik. Cobalah di sini permintaannya atau perintahnya atau petunjuknya diberitahu heart to heart conversation. Jadi cobalah memecahkan masalah itu dengan kepala dingin ya. Karena saya harap semoga energi dari Bakmun itu dapat di kamunya. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa terpecahkan ya, tidak ada masalah yang tidak bisa terpecahkan. Saya harap energi baik dari Bakmun itu, dari jantan betina itu dapat ke kalian. Jadi kalian bisa memecahkan masalah-masalah yang mungkin sebelumnya kalian anggap rumit. Saya harap nanti ke depannya kalian bisa mencoba merundingkan itu ya. Jadi di sini pesannya heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Jadi kalau mungkin kemarinnya belum saling keterbukaan ya, masalah perasaan, atau mungkin kemarin ada sesuatu yang mengganjal bagi yang sudah berhubungan, ada sesuatu yang mengganjal, cobalah bicarakan. Yang masih PDKT mungkin kemarinnya masih tidak mau mengungkapkan, di sini cobalah di bulan yang energi yang bagus ini, cobalah memulai itu. Dan saya lihat di sini ada Nine of Cup juga. Nine of Cup ini ada sesuatu rezeki yang bagus atau keuangan yang bagus nanti di depannya. Jadi mungkin untuk sebagian kamu yang baru memulai atau baru melangkah suatu pekerjaan atau bisnis, saya lihat cobalah mengambil energinya di bulan Bakmun ini ya. Jadi saya lihat untuk orang yang memulai bekerja atau untuk orang yang memulai sebuah bisnis di bulan Bakmun ini, saya lihat kedepannya akan mengalami kemajuan. Ada rezeki yang berlimpah di sini saya lihat ya. Tetaplah rendah hati walaupun ada kemajuan di hidupmu, walaupun nanti kamu menjadi orang yang kaya atau menjadi orang yang sukses, tetaplah menjadi pribadi yang sederhana ya. Saya lihat segala sesuatu yang dimulai di bulan Bakmun ini kedepannya akan berbuah yang bagus. Dan di sini juga ada kemajuan Cancer, ada kemajuan. Jadi saya lihat kartunya, message-nya bagus ya Cancer. Jadi heart to heart. Jadi kalau ada sebagian yang bermasalah di dalam hubungan, cobalah ambil energi yang baiknya. Semoga di bulan Bakmun ini kalian bisa memecahkan masalah yang tadinya kalian kira tidak bisa memecahkannya, dan saya lihat di sini masalah akan terpecahkan ya Cancer. Aduh, saya susah menahan hidung, maaf ya. Oke, untuk Pisces, heart to heart conversation. Di sini ada Four of Swords, 4 pedang. Di sini saya lihat Pisces, kamu dan dia butuh suatu ketenangan untuk menjalani hubungan ini ya. Jadi di sini saya lihat ada yang membutuhkan ketenangan. Mungkin di sini kalian hanya butuh suatu yang calm down, cool down, yang take it easy, yang buat segala sesuatu itu menjadi simple. Jadi kalau ada sesuatu yang berat kemarinnya dibuat simple. Saya lihat di sini ya, saya lihat pergilah ke suatu tempat yang hanya kalian berdua yang menghabiskan waktu di sana ya. Suatu tempat yang sepi. Yang sepi maksudnya daerah yang lebih tenang, tidak ada hiruk pikuk. Saya lihat di sini kamu membutuhkan itu ya Pisces, kamu membutuhkan itu. Kalian membutuhkan liburan, kalian membutuhkan suasana yang sepi, membutuhkan ketenangan di sini. Ada sebuah peluang di sini Pisces. Mungkin buat kamu yang tadinya ada masalah juga, dan di sini saya lihat ada peluang yang bagus, jadi energi yang bagus datang. Di sini juga ada Queen of Cup. Queen of Cup ini kamu mengambil keputusan sebelumnya, kamu
sebelumnya mengambil keputusan, tetapi kamu mendapatkan hasil itu tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan sebelumnya. Nah, di bulan Bakmun ini saran saya, bulannya bulan bagus, kalian itu hanya butuh penyesuaian, saya lihat di sini. Jadi saya lihat walaupun mungkin kemarinnya kamu mengambil sebuah keputusan tidak sesuai apa yang kamu inginkan ya, saya lihat di sini kamu hanya butuh penyesuaian. Mungkin keputusan yang udah kalian ambil kemarin tidak sesuai yang kalian inginkan. Sebenarnya kalian hanya perlu maju terus. Di sini ada peluang, maju terus, jangan menyesali. Jadi maju terus, kamu hanya perlu penyesuaian dengan itu hingga nanti akhirnya sesuatu yang bagus itu, energi yang bagus akan datang. Jadi butuh suasana yang tenang. Carilah ketenangan dan solusi akan ada untuk kamu ya. Jadi tidak ada perlu penyesalan atas keputusan yang udah kamu ambil. Waktu itu tidak bisa diputar ke belakang. Oke, Pisces, waktu tidak bisa diputar ke belakang, jadi tidak ada gunanya menyesal atas keputusan yang kamu ambil. Cobalah dealing, cobalah bernego dengan keadaan, cobalah mencari kecocokan dengan itu. Kamu hanya butuh waktu hingga akhirnya kamu merasakan kecocokan di situ ya. Apapun itu, kamu hanya butuh ketenangan untuk merasakan kecocokan itu. Di sini saya lihat ada peluang yang bagus, heart to heart. Jadi intinya di elemen air ini intinya komunikasi ya. Berbicaralah dari hati ke hati, intinya komunikasi. Jadi segala sesuatu yang kalian kira, yang kalian anggap tadinya sulit, rumit, akan terpecahkan sebenarnya. Tapi mungkin di sini kamu hanya perlu kesabaran, take it easy, buat sesuatu yang berat itu menjadi kecil, kecil menjadi hilang ya. Jadi jangan dibuat masalah yang kecil menjadi besar, tetapi yang besar dibuat menjadi kecil, kecil dihilangkan. Oke. Scorpio, Two of Pentacles, bisa memecahkan masalah keuangan. Saya lihat kemarin kamu ada masalah dan di sini terpecahkan, dan saya lihat di sini juga kamu tidak bisa memecahkan ini ya. Di sini saya lihat tidak bisa memecahkan permasalahan, dan di akhirnya nanti ada keberuntungan di sini ya, ada keberuntungan, ada optimis di sini. Jadi segala sesuatunya di elemen air ini conversation atau berbicara, jadi berunding, discuss, diobrolkan. Jadi tidak ada masalah yang tidak terpecahkan kalau kita mau berunding. Jangan disimpan di dalam hati ya. Saya lihat di sini ketiganya ada energi yang bagus yang datang ya. Ini tergantung sama kamu. Kalau kamu ingin tetap optimis, jadi ada sugesti yang mengatakan positif. Berpikirlah positif terus. Jadi aura positif itu akan datang ke kamu ya. Jadi sesuatu yang kamu anggap mustahil itu akan benar terjadi. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Semua kemungkinan itu bisa terjadi ya. Jadi kalau ada kemarin masalah yang besar, buat itu kecil, dari kecil dan hilangkan. Saya lihat di sini juga kemarinnya ada masalah yang tidak terpecahkan kemarinnya ya. Saya lihat di sini ada solusinya, ada solusi, dan conversation, intinya conversation, adakan pembicaraan, baik itu kamu ada masalah di hubungan ataupun di keuangan, apalah itu. Intinya di sini ada energi baik ya. Di tiap kartunya ada energi baik. Ini ada energi baiknya, ada energi baik, ada energi baik juga. Oke. Ini untuk zodiak yang berelemen air ya. Saya akan menutup ini dulu. Saya akan melanjutkan ke elemen udara ya. Saya akan memulai readingan untuk yang berelemen udara ya. Yang berelemen udara yaitu Aquarius, Gemini, Libra. Aquarius, Gemini, Libra ya, elemen udara.
kasih kartu petunjuk untuk elemen udara. Untuk elemen udara. Oke, religious factor. Saya susah loh mau bicara karena saya bicara hidungnya meler. Jadi saya minta maaf kalau saya narik-narik. Susah bener bicara hidung meler, bicara hidung meler. Aquarius, Gemini, Libra. Aquarius, Gemini, Libra. Aquarius, Gemini, Libra. Sorry. Oke, saya mulai dari Aquarius dulu ya. Aquarius Aquarius, bisa lihat religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Jadi saya lihat di sini ada petunjuk teruslah berusaha, teruslah maju, teruslah berjalan seperti apa yang telah kalian jalani sebelumnya. Jadi jangan berhenti. Di sini ada 4 pentacles. Kamu hanya disuruh kalau di pekerjaan itu disuruh tetaplah berkarya, tetaplah berusaha, tetaplah maju ya. Terus di sini saya lihat ada komunikasi. Ada yang ingin berkomunikasi di sini ya. Aquarius, mungkin sebagian kalian yang LDR ya, yang LDR atau yang telah beberapa saat tidak ketemu, saya lihat di sini ya. Di sini harus ada komunikasi yang baik terjadi. Jadi saya lihat di sini salah-salah komunikasi, endingnya kalian bertengkar, tapi bukan bertengkar yang hebat ya. Saya lihat di sini buat Aquarius, jadi karena kalian mungkin jauh atau LDR. Nah, di sini ada komunikasi kayak miskomunikasi dan akhirnya kalian seperti merajukan atau kalian seperti ngambek ya. Saya lihat di sini dan saya lihat di sini sebagian kamu di luar sana ada masalah tentang agama di sini ya. Sebenarnya itu tidak terlalu menjadi sebuah permasalahan di sini dan saya lihat ada sangkut pautnya dengan agama. Sebenarnya antara dari dua kamu berdua di sini agama tidak terlalu difikirkan. Cuman saya lihat di sini ada permasalahan agama ini memikirkan keluarga ya. Ada hal yang dipikirkan tentang keluarga di sini menyangkut paut agama ya. Dan di sini saya lihat ingin berkomunikasi lebih. Jadi kalian seperti kemarin ada miskomunikasi kayak salah apa ya, salah omong, salah mengartikan kata. Jadi seperti kayak komunikasi kalian agak sedikit terganggu ya. Jadi masing-masing kamu merindukan komunikasi itu lagi. Dan di sini saya lihat ada Knight of Cup. Di sini ada yang ingin berkomitmen lebih serius. Jadi saya lihat di sini walaupun sebagian dari kamu ada masalah ya, sedikit masalah di hubungan tadi, tapi saya lihat di sini tidak untuk benar-benar putus. Saya lihat di sini tidak ada yang ingin benar-benar putus. Jadi di sini saya melihat hanya seperti pause, seperti putus sesaat tapi nyambung lagi, hanya mulut yang mengatakan putus tetapi tidak di hati ya. Karena di sini saya lihat ada Knight of Cup. Malah perselisihan kalian ini membuat seseorang di sini mau lebih serius ya. Pasangan kalian di sini malah ingin lebih serius, ingin berkomitmen yang lebih. Jadi dia di sini merasa takut kehilangan. Dengan kalian tidak berbicara beberapa saat, dia malah ingin berkomunikasi di sini ya. Aquarius, ada sedikit miskomunikasi, ada sedikit, kalau saya bilangnya merajuk ya.
merajuk, ngambek atau apalah itu saya lihat di sini ya. Jadi seperti ya udah putus aja. Sebenarnya itu bukan putus, hanya kata-kata mengatakan putus, dan ada sedikit mengatakan tentang agama di sini ya. Your love life is influenced by your religious. Di sini mungkin ada sebagian yang berbeda agama atau mungkin yang lain. Di sini hanya diminta untuk berdoalah sesuai agamamu, mencari kesabaran ya. Jadi mungkin carilah suatu jawaban itu dengan agamamu atau sesuai kepercayaanmu. Di sini saya lihat ada yang ingin serius di sini, ada yang ingin ke tahap yang lebih serius. Knight of Cup, dia tidak mau pisah. Jadi ada yang tidak mau pisah di sini ya. Readingan ini random, jadi bisa readingan tentang keuangan, karir atau percintaan. Tapi di sini saya lihat mostly ya lebih ke arah percintaan. Kayaknya tangan saya lebih membaca arah percintaan, karena saya lihat di sini tentang percintaan. Oke. Gemini. Ini kartunya Gemini. Gemini di sini saya lihat kamu ada yang ini ya, ada yang kemarin ada yang complicated, ada hubungannya itu seperti complicated. Apa ya kalau di Indonesia complicated itu seperti ya putus nyambung, berantem baik. Jadi ada masalah dari segi bisa jadi dari segi keluarga, memikirkan keluarga, pokoknya complicated di sini ya. Ada permasalahan yang dipikirkan ini yang kena, dipikirkan ini yang kena. Jadi seperti complicated, seperti ada aja masalah di situ gitu. Jadi saya lihat di sini ada yang menanti ya, menanti apa sih atau kemana sih arahnya hubungan ini. Jadi saya lihat ada penantian, tapi saya lihat di sini Nine of Wands ini penantian yang menghasilkan sesuatu yang bagus ya, bukan penantian yang hancur, bukan. Jadi Nine of Wands, jadi karena ini complicated kemarinnya, ada aja masalah yang timbul Gemini. Saya lihat di sini ada antara kamu yang menanti untuk suatu keberhasilan. Jadi nanti kedepannya ada keputusan yang diambil. The Hermit ini kartunya Virgo. Jadi sebagian kalian di sana mungkin dealing dengan Virgo ya. Saya lihat nanti ada keputusan yang diambil, yang benar-benar keputusan itu diambil dari kata hati sendiri ya. Jadi apapun itu, kalaupun ada permasalahan dari keluarga tidak setuju atau apalah itu, ada yang complicated ini tadi ya, permasalahan apapun yang ada tadinya, dan saya lihat di sini keputusan yang diambil benar-benar dari hati. Jadi tidak peduli apa kata yang di sini, complicated apa yang di sini, dan setuju atau tidak setuju yang di sini ya, semua itu berpulang ke diri kalian masing-masing. Jadi jawaban itu, keputusan itu nanti datangnya dari diri kalian berdua. Kalian berdua itu merenung dan benar-benar menanya kata hati sendiri. Ya, jadi di sini saya lihat walaupun ada pihak yang ikut campur tangan di sini ya, ada yang tidak setuju di sini, tapi saya lihat nantinya permasalahan apa aja saya lihat di sini terpecahkan dengan kalian mendengarkan kata hati sendiri, intuisi diri. Jadi lebih menanyakan intuisi diri. Oke, Libra religious factor. Lagi-lagi agama Libra. Saya lihat di sini ada sedikit ini ya, menyangkut paut agama ya, atau apa aja tentang agama. Saya lihat di sini nyangkut pautnya ada tentang agama. Kamu disuruh lebih mendalami agama, ataupun ada antara kamu yang bercinta dengan beda agama di sini ya. Jadi ini your love life is influenced by your religion, upbringing and spiritual path. Jadi ada membawa-bawa hawa agama di sini ya. Jadi ada kaliannya yang disuruh lebih dalamilah agamamu dalam menjalankan masa-masa hubungan ini, ataupun di sini ada sebagian kamu yang berhubungan dengan berbeda agama ya. Oke, saya lihat di sini
Ada kartu Aries, The Emperor. Ada Two of Wands. Ada 4 wands, 4 tongkat. Saya lihat di sini kartunya Libra, saya senang melihatnya. Mengendalikan ego. Jadi mungkin tadinya pasangan kamu atau kamunya yang ego. Saya lihat di sini saling introspeksi ya, saling introspeksi, dan di sini saya lihat sama-sama seperti menghilangkan ego kalian masing-masing. Jadi kalian di sini memang ngambil keputusan, benar-benar berpikir, ada keputusan yang mutlak yang pasangan menuntut ya. Ada salah satu pasangan di sini yang menuntut kamu, kalau memang iya, ayo iya. Jadi ada sesuatu yang tegas yang mutlak. Kalau kamu memang gak serius, ya udah gak serius. Ada keputusan yang mutlak yang harus diambil ke sini, ke arah ke depan ya. Jadi saya lihat di sini pasangan nih mungkin awalnya memang ego, awalnya dia seseorang yang tidak mau menunjukkan keromantisannya, seseorang yang tadinya pura-pura dia cinta tapi dia cuek, seperti cuek, padahal dia cinta, tidak pernah mencoba romantis ya. Tapi saya lihat di sini sebagian kamu ataupun pasanganmu di sini ya mencoba membunuh ego kamu dan belajar untuk lebih benar-benar mempertahankan hubungan ini. Saya lihat nanti ke depannya malah lebih romantis ya. Saya lihat ada keputusan yang mutlak yang diambil. Jadi ada yang keras di sini. Saya lihat Libranya ya, yang keras kamu, kalau iya iya, kalau enggak enggak, kalau enggak gua pergi. Jadi ada seperti itu. Nah akhirnya si pasangan ya mau nggak mau, daripada dia kehilangan orang yang dia cinta, dia membunuh ego dia coba menghandle egonya dia ini ya. Dan akhirnya saya lihat di sini ada keseriusan ke depan. Jadi pondasi cinta itu akan lebih besar. Jadi seperti hubungan kalian ini kayak jalan stop, jalan stop, jalan stop. Jadi ketika kalian stop, disitulah pasangan kalian belajar. Jadi kayak pause, kayak berhenti sebentar ya. Jadi saya lihat ini nyambung ke Aquariusnya, si Libra ke Aquariusnya kayaknya nyambung ini. Seperti ada jalan pause. Mungkin sebagian kalian ada yang berpasangan sama Aquarius ya Libra. Saya lihat di sini nyambung ceritanya. Barangkali kamu Libra ada yang berpasangan dengan Aquarius ya. Jadi saya lihat ada yang stop jalan, dan akhirnya pasangan benar-benar ya udah, kamu ini beneran mau kita lanjut, kita mau serius atau mau begini aja. Kalau emang mau begini aja, gua nggak mau nunggu, gua mau udahan aja. Jadi saya lihat di sini akhirnya pasangan membunuh ego ya. Dan saya lihat di sini endingnya ada keseriusan tahap yang lebih tinggi, seperti dia ingin bertunangan, ingin lebih kuat lagi hubungan itu, ingin ada sebuah jenjang ke arah sana, ke arah pernikahan ya. Oke, tadinya mungkin ada sesuatu yang dipermasalahkan tentang agama di sini ya. Oke, ini readingan yang untuk berelemen udara ya, yang untuk berelemen udara, dan selanjutnya saya akan membacakan yang berelemen api ya. Oke, saya akan membacakan yang berelemen api, yaitu Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Please beri petunjuk untuk Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke. Engagement. Oke. Ada engagement di sini. Please. Please beri saya kartu petunjuk untuk elemen api. Oke. Hangman,
Oke. Osh. Oke. Ada engagement di sini ya. Ada engagement. Engagement ini kartunya tunangan. Kartunya bertunangan. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Jadi saya lihat ada komitmen yang akan akan ada komitmen yang lebih tinggi ya, ke level yang lebih tinggi. Jadi ada hangman. Hangman ini pengorbanan, kesabaran. Jadi saya lihat di sini ya, ada pihak yang ingin merusak hubungan kamu ya. Ada the devil di sini. Ada pihak yang ingin merusak hubungan kamu. Di sini pesan saya seperti ada yang sebagian kamu ada yang akan menuju ke tahap pertunangan ya. Your love life is ascending to higher level commitment. Jadi sebagian kamu ada yang ingin memulai hubungan ke arah yang lebih tinggi, ke pertunangan ya, untuk yang berelemen api ini. Dan saya lihat di sini untuk keuangan, saya lihat ada kestabilan di sini. Ada kestabilan di keuangan, dan saya lihat di sini untuk mencapai pertunangan kalian ini, untuk mencapai hubungan kalian ke tahap yang lebih tinggi ini, ke tahap yang lebih serius ini, saya lihat memang banyak pengorbanan dan kesabaran di sini ya. Saya lihat di sini ada gangguan dari pihak ketiga di sini. Ada gangguan dari pihak ketiga. Itu yang bisa saya lihat dari sini, dari masalah keuangan. Saya lihat ada kestabilan ke depan ya. Kalian tidak mudah untuk arah ke pertunangan ini, tetapi saya lihat selagi kartu ini keluar berarti ada arah ke sana ya. Hanya mungkin jalan menuju ke sananya tidak mudah. Tidak mudah, ada pengorbanan, ada pengorbanan, ada kesabaran di sini ya. Saya lihat karena adanya pihak ketiga, ada pihak ketiga yang berusaha mengacau hubungan kamu ini. Jadi karena itu seperti ke arah ke level yang lebih tinggi itu tidak mudah. Jadi cobalah bersabar, cobalah berkorban, jangan mudah menyerah, jangan mudah menyerah ketika ada gangguan pihak ketiga ya. Jadi di sini pesan saya di Bak Moon ini, di semuanya itu energinya bagus, untuk di segi rezeki semuanya bagus. Jadi menurut saya untuk semua elemen ya, buat kalian yang nonton, cobalah menyelesaikan masalah itu sebelum tanggal 5. Jadi sedapat mungkin pas tanggal 5 itu kamu mendapatkan suatu keputusan, itu sangat bagus. Jadi ketika kamu mendapatkan keputusan di hari atau di bulan Bak Moon, di hari bulannya Bak Moon itu kalian mendapatkan keputusan seperti apa yang kalian maukan, itu akan mendapatkan benar-benar energi positifnya. Jadi akan dapat benar-benar yang seperti yang kalian mau. Jadi kalau bisa jangan ributnya di tanggal 5 itu ya. Kalau bisa kalau memang ingin ribut, ingin berdiskusi, mungkin ya namanya juga manusia, terkadang diskusi itu harus ribut dulu. Cobalah berdiskusi itu sebelum tanggal 5. Jadi semoga di tanggal 5-nya itu kalian itu udah cool, udah ada jawaban. Jadi semuanya nanti kalian mendapatkan energi positifnya. Jadi agar gangguan-gangguan pihak ketiga ini jauh ya. Jadi agar gangguan pihak ketiga ini jauh setelah kalian benar-benar memutuskan suatu hal yang lebih penting di dalam hubungan kalian ini ya, seperti mengambil keputusan, oke, ayo kita lupakan masalah-masalah pihak ketiga ini, ayo kita berkomitmen ke arah yang lebih serius. Saya sudah capek bersabar, saya sudah capek berkorban. Jadi kalau memang kamu serius ke saya, ayo kita tunangan atau serius di hubungan ini. Jadi saya harap kalian semua mendapat jawaban ataupun melangkah di saat Bak Moon itu ya. Jadi energi positifnya akan kalian dapatkan dari situ. Oke.
Saya akan membacakan, ini kartu Aries tadi ya, ini kartunya Leo. Saya akan membacakan Leo. Engagement. Leo, saya lihat di sini ada sesuatu yang tertunda yang ya Leo. Ada sesuatu yang tertunda di sini. Kemarinnya ada pingin bertunangan, tapi saya lihat di sini ada yang broken heart, semua complicated. Jadi ada masalah yang runyam, masalah yang ruwet, masalah yang rumit di hubungan kamu ya. Jadi Leo di sininya tadi ada ingin berengagement, ingin bertunangan, dan sebelum tunangan itu terjadi, broken heart sudah di sini ya. Ada permasalahan, ada pihak ketiga atau ada perselingkuhan sepertinya di sini ya. Dan semua jadi complicated. Saya lihat di sini ada 3 of cup. Jadi masing-masing kamu sebenarnya ada kerinduan di sini ya, ada ingin bertemu, ada kerinduan. Tetapi saya lihat di sini ada yang udah benar-benar hancur hatinya, ada yang sudah benar-benar hancur dan ingin seperti ingin pergi jauh sendiri, ingin pindah ke suatu tempat, ingin menyendiri, ingin tidak ingin orang mengganggunya. Jadi saya lihat ada broken heart di sini, complicated. Jadi saya lihat ini sangat runyam, masalahnya sangat complicated di sini, masalahnya sangat berat. Seperti bisa dikatakan engagement ya, engagement last itu maksudnya di sini bertunangan ya, tunangan last itu. Jadi di sini saya lihat ada yang udah benar-benar hancur. Ada yang sudah benar-benar hancur, walaupun di sininya salah satu di kamu itu ingin bertemu, ingin memecahkan ini semua. Oke, di sini sebenarnya keputusan di tangan kalian masing-masing ya. Jadi saya lihat kalau memang sudah benar-benar hancur, ingin berjalan pergi demi menjaga hati, tidak ada salahnya ya. Jadi engagement mungkin nantinya ke depan kamu bertemu seseorang yang lebih serius ya. Jadi mungkin makna dari Bakmoon ini untuk kamu ya, kamu memilih lebih sendiri, membersihkan hatimu, mendapatkan nantinya orang yang baru ya. Saya lihat di sini nanti ke depannya ada pertemuan, ada yang rindu ingin bertemu. Orang baru ataupun orang lama ada pertemuan di sini ya. Ada reunian, atau bisa jadi kamu bertemu orang yang lama, teman sekolah atau apa, saya lihat di sini ya. Jadi bisa ambil yang positifnya. Mungkin kemarin kamu memang benar-benar hancur, dan di bulan Bakmoon ini kamu optimis. Oke, saya membersihkan hati saya nggak mau lagi dendam sama orang yang lama. Saya ingin membersihkan hati, melangkah, baca bismillah, melangkah di bulan Bakmoon ini. Ambil aura positifnya itu, ambil dari Bakmoon ini. Jadi ambil aura positifnya. Semoga ke depan ya kalian bertemu orang baru ataupun orang lama yang sudah tidak bertemu ya, seperti teman sekolah atau apalah itu, bisa jatuh cinta kepada orang yang lama atau berhubungan sama orang yang lama ya, orang yang lama yang udah pernah kalian kenal. Oke. Sagittarius. Engagement, Ace of Wands. Oke. Sagittarius, di sini saya lihat ada keputusan atau ada kesempatan atau keputusan yang diambil untuk menuju ke depan ya. Ini langkah bagus. Saya lihat sebagian Sagittarius di sana ada yang memang mengambil keputusan, atau sebuah peluang yang baru ya. Saya lihat melangkah ke depan, langkahnya ini saya lihat langkah bagus, tetapi hati-hati di depan. Di sini saya melihat ada sebuah kejutan. Lagi-lagi sebenarnya saya paling tidak suka ketemu kartu ini ya. Saya paling tidak suka ketemu kartu ini. Jadi kartu ini mengatakan akan ada terjadi sesuatu yang mengejutkan di depan. Bisa jadi suatu kejutan yang baik ataupun kejutan itu bisa jadi buruk ya. Jadi di sini kalau memang
kamu berdua sudah bulat, kamu ingin fokus di hubungan ini, berhati-hatilah. Jadi kartu ini hanya suatu petunjuk atau peringatan ya. Kalau kalian sudah dapatkan peringatan seperti ini, hati-hatilah melangkah. Seperti yang kita tahu, terkadang kedua belah pihak sudah serius, kedua belah pihak sudah mapan semuanya, dan ada aja yang terjadi ke depan. Jadi kalau sudah ada petunjuk seperti ini, hanya berhati-hatilah melangkah ya. Berhati-hati melangkah, dan lagi-lagi semoga auranya Bakmun ini yang datang ya, bukan aura yang jelek. Jadi di sini ada kebaikan, ada keburukan. Yang saya harapkan semoga di Bakmun ini aura baik aja yang datang ya, suatu kejutan yang baik, yang tiba-tiba dia ngajak bertunangan atau menikah langsung ya. Siapa tahu kejutan itu, namanya juga kejutan, siapa yang tahu. Sebenarnya di sini ada masalahnya ya, intinya tentang ke level yang lebih tinggi. Jadi ada yang berniat ke level yang lebih tinggi, tetapi hatinya sudah hancur duluan. Akhirnya salah satu dari kalian ya sudah tidak peduli lagi, gua nggak mau bertunangan, bagusan gua jalan ya. Di sini saya lihat juga ada bertunangan, tapi hati-hati, ada pihak ketiga yang ingin menghancurkan ya. Harus kesabarannya harus tinggi, pengorbanannya pun harus ditingkatkan di sini ya. Kalau pengorbanan atau kesabaran sudah tinggi, apapun itu, gangguan dari pihak manapun itu tidak akan bisa meruntuhkan ini. Oke, ini readingan untuk elemen api ya. Saya harap kalian semua merasakan puas dengan readingan saya. Ambil aja yang positif, jangan ambil yang negatifnya ya. Seperti ini, walaupun mungkin gagal dengan yang sebelumnya, kamu ambil aja yang positif, melangkah ke depan, bersihkan hatimu, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat mendapatkan orang yang serius dan tunangan itu benar-benar terjadi ya. Oke, saya akan menuju ke elemen berikutnya ya. Saya selesai dengan elemen api ya. Sekarang saya akan menuju ke elemen tanah. Elemen tanah Taurus, Virgo, Capricorn. Please beri saya petunjuk untuk elemen tanah. Taurus, Virgo, Capricorn. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Oke. Please kasih petunjuk untuk elemen tanah. Oke, kartu Aries. Sorry. Oke, saya akan memulai dari Taurus dulu ya. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi kamu di sini harus membuka hatimu dulu ya untuk menerima energi cinta yang lebih tinggi. Oke, di sini saya lihat sebagian kamu Taurus ada yang di-link dengan Aries ya, ada yang di-link dengan Aries. Dan saya lihat juga sebagian kamu Taurus ada berpasangan dengan yang lebih muda ya, yang lebih muda tetapi dia bersifat dewasa walaupun dia umurnya lebih muda. Saya lihat dia lebih dewasa. Di sini saya lihat ada ego yang
yang disimpan ya. Maksud saya ada ego yang berusaha dihilangkan. Dia belajar untuk mengendalikan egonya. Di sini saya lihat ada King of Cups, seseorang yang butuh saran ya. Ada seseorang yang butuh saran di sini. It is safe for you to love. Oke. Taurus di sini saya lihat energinya ini ya, buat seseorang yang sepertinya takut untuk memulai sebuah hubungan ya. Saya lihat di sini karena di sini ada healing, the star ini kartunya Aquarius, ada healing, kamu move on, tapi kamu masih ada rasa ketakutan dengan masa lalu ya. Jadi kamu masih dalam masa penyembuhan, kamu baru dalam tahap-tahap move on. Di sini dikatakan it is safe to love. Ini safe, ini aman untuk kamu untuk mencintai lagi. Jadi jangan merasa takut. Jadi di sini saya lihat ada yang healing, ada yang mencoba menyembuhkan hatinya, menyembuhkan perasaannya ya. Dan saya lihat di sini nantinya kamu akan seperti ada berhubungan dengan orang yang lebih muda ya, yang muda tetapi sifatnya lebih dewasa saya lihat di sini. Jadi mungkin awalnya kamu takut, nantinya ke depan ada ini ya, ada kamu bersama seseorang, dia bisa umurnya juga dewasa dari kamu ataupun muda dari kamu. Yang terpenting orangnya bersifat dewasa, muda ataupun umurnya di atas kamu. Terkadang umurnya tua juga dia nggak bisa dewasa, tetapi di sini dia muda ataupun tua tetapi sifatnya yang dewasa ya. King of Cups, di sini kamu benar-benar butuh seseorang untuk berbicara. Taurus, kamu kalau kamu memang ingin berbicara, ingin ngobrol ya, cobalah cari tempat yang atau seseorang yang tepat untuk kamu ngobrol, atau kamu butuh seseorang di sini ya, mungkin orang yang baru ini yang bisa membuat kamu tenang, yang bisa membuat kamu comfortable ya, bisa membuat kamu nyaman di sini saya lihat. Jadi kamu mungkin ada teman curhat kamu ya Taurus. Awalnya teman curhat tetapi ternyata dia punya perasaan dengan kamu. Di sini saya lihat kamu masih takut untuk memulai suatu hubungan lagi. Ada rasa takut walaupun di sini move on, tapi ada rasa takut, healing, lagi penyembuhan. Gak apa-apa, di sini dibilang it is safe for love. Kalau ada yang ingin memulai hubungan dengan kamu, kalau ada seseorang yang ingin mendekatimu, kamu tahu orang itu menyukaimu, kamu jangan takut, tidak ada salahnya untuk mencoba ya. Namanya juga hidup, gagal atau jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Oke, Taurus. Untuk Virgo, di sini ada kecerobohan saya lihat ya. Ada kecerobohan, kamu melangkah tetapi ceroboh kemarinnya ya. Tetapi saya lihat di sini kamu mengubur masa lalumu, dan hanya ingin membuat dirimu menjadi seseorang yang baru lagi. Jadi kamu ingin diri kamu yang dulu itu ya udah mati, kesialan kamu yang dulu itu kamu ingin mati. Kamu matikan kesialan kamu yang dulu, dan kamu kedepannya ingin diri kamu itu lahir sebagai seseorang yang baru ya. Jadi kamu ingin ada kebangkitan di sini, kamu mengubur kesialan kamu yang dulu dan kamu ke depan memulai sebuah yang positif. Dulu kamu seseorang yang ceroboh di sini ya, ada kecerobohan. Jadi kamu dulu ceroboh dan ke depan kamu ingin mengubah diri kamu menjadi seseorang yang baru lagi. Saya lihat di sini ke depan ada keberhasilan. Virgo, ada keberhasilan untuk kamu ya, di segi hubungan, di segi finansial juga ya. Di sini saya lihat ada keberhasilan ke depan, ada sesuatu yang bagus ke depan. Tetapi di sini Virgo, pesan saya, walaupun nantinya kamu memiliki keberhasilan di segi finansial, tetap waspada ya Virgo, karena kartu ini menandakan juga kamu berhasil, tetapi kamu harus tetap waspada. Jadi menjadi seseorang yang baru itu tidak mudah. Kecerobohan di masa lalu terkadang
bisa mencambuk seseorang untuk lahir kembali menjadi seseorang yang baru ya, menjadi seseorang yang baru, seseorang yang penuh keberhasilan, tapi tetaplah waspada, jangan sampai kamu mengalami kecerobohan yang sama seperti dulu lagi ya. Meski itu di bidang percintaan juga ya, Virgo, di bidang percintaan ataupun di bidang finansial, saya lihat di sini ada peringatan kecerobohan. Jadi jangan diulangi kecerobohan yang udah pernah ada dulu. Jadi di sini kamu lahir kembali, bersemangat lagi, memulai sesuatu yang baru lagi ya. Saya lihat ada keberhasilan dari 4 penjuru. Kamu mendapatkan cahaya dari 4 penjuru. Ada keberhasilan di tanganmu ke depannya. Hanya tetap waspada ya. Di bidang percintaan juga kamu it's okay, percintaan dan karir sejalan, gak apa-apa, jangan takut percintaan menghancurkan karirmu. Saya lihat sini nantinya ke depan seiring waktu bisa berjalan bersamaan, percintaan dan karir akan berjalan mulus bersamaan. Jadi jangan takut ya, itu nggak apa-apa. Kamu di sini dikatakan nggak apa-apa, lanjut aja percintaan juga sama pekerjaan, nggak apa-apa, asal jangan ceroboh. Oke, mulailah sebuah hubungan atau bercintalah dengan seseorang yang mau mengerti dan memahami situasi pekerjaanmu ya. Jadi pasanganmu juga harus mengerti situasi dirimu agar kamu tidak jatuh ke kecerobohan yang sama lagi. Oke, Virgo. Berat saya membacanya karena hidungnya meler. Capricorn. Oke. Capricorn, saya lihat di sini kartu kamu kartu bagus Capricorn. Di sini Capricorn ada sesuatu yang kamu bangun, dan sesuatu yang kamu bangun itu, sesuatu yang kamu mulai itu membuahkan hasil sesuai apa yang kamu inginkan Capricorn. Jadi meski itu di bidang keuangan, di bidang karir atau percintaan, Capricorn saya lihat di sini apa yang kamu tanam, kamu akan menuainya ya. Jadi apa yang kamu usahakan, kamu akan mendapatkan hasilnya Capricorn. Jadi kalau kamu memulai suatu hubungan juga dengan keyakinan, dengan niat yang baik, saya lihat semuanya berjalan dengan baik. It is safe for you to love. Dan di bidang finansial saya lihat juga kalau kamu memulai sesuatu dengan niat dan tujuan yang baik, semua berjalan dengan baik. Dan saya lihat di sini ada saran baik di sini untuk kamu yang saya dapat ya. Jadi kamu mendapatkan saran yang baik itu dari perasaan, dari hati, pikiran dan perasaanmu sendiri ya. Jadi kamu mendapatkan ide ataupun saran-saran baik itu dari dirimu sendiri. Jadi kamu ada tercetus atau terpikir sebuah ide ataupun ingin memulai atau mencoba sesuatu itu ya dari dirimu sendiri. Ini yang kamu usahakan sendiri ya. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Ya. Ada komunikasi, ada seseorang yang emang pede di sini. Jadi kamu merasa pede, kamu percaya diri, kamu merasa percaya diri, kamu optimis menuju ke depan ya. Saya lihat di sini Capricorn ke depannya kartu kamu bagus, berhati-hati selalu ya. Jangan sampai karena kamu udah melihat kartu ini kamu sudahlah, saya nantinya akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus tidak akan pernah terjadi kalau kamu tidak melakukannya, kalau kamu tidak mengusahakannya ya. Walaupun kamu lihat di sini kamu dapat kartu bagus, kalau kamu tidak melakukan atau tidak bergerak, tidak ada move, tidak ada pergerakan, semua itu tidak akan maju. Di sini saya lihat komunikasi. Saya lihat sebagian kamu yang di luar sana ingin berkomunikasi. Mungkin ada yang lagi ingin memulai suatu hubungan ya. Di sini ada komunikasi yang diperlukan. Saya lihat di sini baik-baik saja. Capricorn orangnya di sini saya lihat ini vice versa ya. Bisa kamu, bisa seseorang yang kamu tuju ya.
Saya lihat di sini pede, percaya diri, hanya butuh komunikasi di sini dan semua akan berjalan dengan lancar ya. Di bidang percintaan ataupun di bidang finansial semuanya hanya intinya komunikasi. Komunikasi, percaya diri di sini ya. It is safe for you to love. Oke. Oke, ini elemen terakhir, elemen tanah ya. Teman-teman, untuk bonus-bonus readingan saya ada channel kedua ya. Saya ada channel kedua, saya akan mencantumkan di deskripsi, di kolom deskripsi. Kalian bisa mengklik link itu dan please bantu subscribe saya di sana agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru ya. Maksud saya video bonus ya. Video utama saya tetap di channel yang ini. Untuk video-video utama seperti ini saya tetap di channel ini. Di channel kedua itu video for fun, jadi for pastime, untuk pastime, untuk menghabiskan waktu ya di video kedua. Jadi saya ingin kelihatan rapi. Jadi kalau kalian ingin melihat readingan bonus, silakan klik link di kolom deskripsi ya. Oke, ini readingan dari saya untuk Bakmoon ya, readingan untuk Bakmoon, readingan untuk bulannya rusa jantan ya. Jadi di sini karena bulannya rusa jantan itu adalah sesuatu permulaan yang terjadi, sesuatu permulaan dengan penuh kebaikan yang akan terjadi ya. Jadi kenapa saya bacakan kartu ini di sini? Jika kalian sudah melihat yang negatifnya, hindarilah itu ya. Yang positifnya yang kalian kerjakan, yang positifnya yang kalian ambil. Jadi saran saya, karena bulannya rusa jantan itu tanduknya mulai tumbuh, sama dengan keuangan ataupun untuk orang petani ya. Kalau dia bertanam, itu adalah saatnya masa tumbuh, masanya tumbuh menjadi mekar ya. Jadi saya lihat di sini kalau ada yang baru ingin mulai percintaan, tadinya mungkin hanya PDKT, takut-takut untuk menembak atau takut-takut untuk maju di luar. Saya harap di bulan Bakmoon ini semuanya sesuatu berawal. Mulailah awalan yang baru ya. Jangan takut, mulailah awalan yang baru itu. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Mulailah segala awal yang baru. Semoga energi atau aura positif dari rusa jantan itu kalian dapati ya. Oke. Terima kasih ya. Bagi yang merasa tidak resonate, ambillah yang positifnya aja ya. Please subscribe, like dan share ya. Dan komen yang kalian berikan ke saya terima kasih banyak ya. Buat yang udah subscribe juga, buat yang belum subscribe, please subscribe. Dan jangan lupa subscribe juga channel kedua kita ya. Jadi kalian tidak ketinggalan bonus-bonus readingan selanjutnya. Oke, untuk semua zodiak, ini untuk semua zodiak, semua elemen, saya ucapkan terima kasih ya. Saya udah nggak tahan lagi, udah meler. Jadi saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.